melanjutkan pembahasan surah Al-Hadid pada penggalan ketiga yang bertema tentang kedudukan akhir kaum mukmin dan kaum munafik di akhirat nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim busyrakumul yauma jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha dzalika huwal fawzul 'adzim. Pada hari itu, kata Allah, engkau akan melihat bagaimana orang mukmin laki-laki dan perempuan, cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Dikatakan kepada mereka yang kaum mukmin ini, pada hari ini ada berita gembira untuk kalian, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya. Demikian itulah kedudukan dan kemenangan yang sangat agung. Pada ayat-ayat sebelumnya, Allah menggambarkan bagaimana kondisi orang-orang yang bakhil pada hari kiamat, pada saat di dunia ini. Kenapa mereka masih bakhil untuk membagi harta mereka, padahal Allah memberikan memiliki seluruh perbendaharaan yang di langit dan di dunia, dan di bumi. Kenapa mereka masih enggan untuk membagi apa yang Allah titipkan kepada mereka, sementara harta benda dan seluruh yang ada di mereka miliki itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah siap mengganti berapapun yang mereka pinjamkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Disinilah Allah sekarang pada ayat yang ke-12 dan selanjutnya Allah menggambarkan kedudukan orang-orang yang bakhil itu, orang-orang yang munafik, bagaimana mereka itu nanti mendapatkan penyesalan pada hari kiamat. Sementara orang-orang yang berinfak, yang menunjukkan keimanannya dengan rasa tenang, dengan rasa senang, dengan rasa lega dengan berinfak, mereka lah yang akan mendapatkan kedudukan yang baik nanti pada hari akhir. Kata Allah, mereka akan mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Busyrakumul yaum, hari ini kalian akan mendapatkan kabar gembira, kata Allah. Inilah balasan yang terbaik untuk mereka, sesuai dengan amal mereka pada saat di dunia, di mana nanti mereka akan bercahaya. Digambarkan dalam beberapa hadis ya, bahwa nanti di akhirat orang-orang yang beriman itu akan mendapatkan cahaya yang sesuai dengan tingkat amalan mereka masing-masingnya. Ada yang berjalan di atas sirat itu di antara mereka cahayanya seperti gunung, ada yang nurnya seperti pohon kurma, dan ada pula yang nur yang menerangi mereka itu sebesar laki-laki yang berdiri, dan ada pula yang paling rendah nurnya di antara mereka itu seperti ibu jari mereka yang paling rendah ya. Kadang-kala menyala dan kadang-kadang padam. Itulah gambaran cahaya yang mereka dapatkan. Bahkan Qatadah menceritakan bahwa Nabi SAW pernah menyampaikan sabdanya, di antara orang mukmin ada yang cahayanya menerangi antara Madinah dan Aden. Aden itu adalah kawasan Yaman. Serta San'a, masih kawasan Yaman, dengan sinar yang terang dan kurang dari itu, hingga sesungguhnya di antara orang-orang mukmin itu ada yang cahayanya hanya dapat menerangi tempat kedua telapak kakinya saja. Itulah gambaran berbagai macam ukuran cahaya yang menerangi kaum mukmin tergantung kepada amal mereka selama di dunia. Sufyan Ats-Tsauri meriwayatkan dari Husain dari Mujahid dan dari Junadah Ibnu Umayyah. Dia mengatakan, sesungguhnya kalian kelak di hadapan Allah tertulis nama, tanda, pakaian, munajat, dan majlis kalian secara lengkap. Apabila hari kiamat tiba, maka dikatakan, hai fulan, inilah cahayamu. Hai fulan, tidak ada cahaya bagimu. Lalu ia membaca firman Allah Subhanahu wa taala, sedang cahaya mereka bersinar di hadapan mereka. Nuruhum yas'a baina aydihim. Jadi, begitulah gambaran cahaya itu yang menerangi mereka. Ad-Dhahhak juga menyampaikan kalimat yang lain, tiada seorang pun melainkan diberi cahaya kelak di hari kiamat, dan apabila mereka sampai di pinggir sirat itu, maka padamlah cahaya orang-orang munafik. Ketika orang mukmin menyaksikan hal itu, mereka merasa takut cahayanya padam seperti terjadi pada orang munafik. Maka mereka berkata, ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami. Yang terdapat dalam surah At-Tahrim ayat 6. Ayat yang ke-8. Abu Darda dan Abu Dzar menceritakan hadis berikut dari Nabi SAW, di mana beliau bersabda,
Aku adalah orang yang pertama diizinkan oleh Allah untuk bersujud dan mengangkat kepala dari sujud pada hari kiamat. Lalu aku melihat ke depanku, ke belakangku, ke sebelah kananku, ke sebelah kiriku. Maka aku mengenal umatku di antara umat-umat yang lain. Lalu ada seorang laki-laki bertanya kepadanya, "Wahai Nabi Allah, bagaimanakah engkau dapat mengenal umatmu di antara umat-umat lainnya yang ada sejak Nabi Nuh sampai dengan umatmu?" Maka beliau bersabda, "Aku mengenal mereka karena anggota tubuh mereka bersinar disebabkan bekas wudhu mereka. Dan hal itu tidak dimiliki oleh seorang pun dari kalangan umat selain mereka. Aku mengenal mereka karena kitab catatan amal mereka diberikan dari sebelah kanan mereka. Dan aku mengenal mereka melalui tanda-tanda mereka yang ada pada wajah mereka. Dan aku mengenal mereka melalui cahaya mereka yang menyinari bagian depan mereka." Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, kata Rasulullah, perpanjanglah cahaya itu. Panjangkanlah cahaya itu, artinya pada saat kita wudhu, boleh kita menambah yang seharusnya batasannya itu cuma sampai di sini, agak lebar dikit nggak apa-apa ya. Batas wudhu kan tangan sampai di sini, sampai sikut, bisa kita sampai ke atas sini nggak masalah. Batas kaki sampai mata kaki, ya cuci kakinya boleh agak tinggi lagi ke arah betis dan sebagainya. Begitulah cara kita memanjangkan cahaya yang bisa dideteksi oleh Rasulullah, dan dengan itulah Rasulullah mengenali sahabat-sahabatnya dan umatnya pada hari di padang mahsyar itu. Dalam sebuah ayat, Allah menggambarkan bagaimana gelap gulitanya pada saat itu. Allah menggambarkan dalam surah An-Nur ayat 20, ya, ayat 40, "Kau kadulumatin fi bahril lujjiyyi yaghshahu maujun fi min fawqihi maujun min fawqihi sahab," kata Allah. Atau perbuatan-perbuatan orang yang kufur itu seperti gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh gelombang demi gelombang yang di atasnya ada awan yang gelap. Zulumatum ba'duha fawqa ba'din. Itulah gelap gulita yang berlapis-lapis. Idza akhraja yadahu lam yakad yaraha, kata Allah. Apabila mereka mengeluarkan tangannya, benar-benar dia tidak bisa melihat saking gelapnya. Wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Siapa yang tidak diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan mendapat cahaya dari manapun. Begitulah gambaran kondisi orang-orang yang kafir, ya. Oleh karena itulah Allah gambarkan dalam surah Al-Hadid ayat ke-13-nya. Yauma yaqulul munafiqun. Saat itu orang-orang munafik baik yang laki-laki maupun yang perempuan, ya kan, berkata kepada orang-orang yang mukmin, "Unduruna, tunggu dong kami, naktabis min nurikum. Kami minta cahaya, bagilah cahaya kalian," kata mereka orang munafik ini. Qila rji'u wara'akum. Apa jawaban orang-orang yang mukmin? Pergi sana ke belakang, cari ODW gitu kan. Wara'a zuhurikum, wara'akum, cari di belakang kalian cahayanya. Faltamisu nuron, dan carilah sendiri cahaya itu. Waduriba bainahum bisuril lahu bab. Pada saat mereka sudah menuju ke belakang untuk mencari cahaya itu, apa yang terjadi? Langsung Allah berikan sebuah pagar hijab untuk membatasi antara orang mukmin dan orang munafik itu. Batinuhu fihi rahmat, di dalam pagar itu, di dalam pembatas itu ada rahmat, ya, wa dhahiruhu min qibalihil adab, dan di balik yang bagian luarnya itu ada adab. Jadi begitulah cara Allah memberikan pembatas dinding antara surga dan neraka, di mana orang yang menuju surga itu mendapat cahaya sampai mencapai surga, dan sementara orang yang balik ke belakang akhirnya mendapatkan azab dan terhijab, terbatas oleh dinding yang tinggi dan tidak bisa ditembus oleh mereka ahli neraka itu. Lalu apa yang dikatakan oleh orang munafik atau orang yang kafir itu pada saat mereka tidak bisa lagi menyentuh cahaya yang didapati oleh orang-orang beriman? Yunadunahum. Mereka kemudian memanggil-manggil orang-orang yang beriman itu. Alam nakum ma'akum, kata mereka. Dulu kan kita bareng-bareng kan? Dulu kita bersama kan waktu di dunia? Qalu, kata orang mukmin, benar. Walakinnakum fatantum anfusakum, kata orang mukmin. Tapi pada saat kami dulu ngajak kalian, kalian justru mencelakakan diri kalian sendiri. Ya kan? Buat tarabbastum, kalian menunggu-nunggu, menunda-nunda, ya kan? Menunda-nunda, ntar aja deh, ntar aja deh.
Ngajinya entar aja, bertobatnya entar aja, beribadahnya entar aja. Banyak alasan yang mereka lakukan, masih sibuk, masih belum siap dan sebagainya. Ya kan? Wartabtum, bahkan kalian meragukan hari pertemuan ini, kata orang mukmin. Kalian masih ragu, ah masa iya sih sudah meninggal masih hidup lagi, sudah hancur masih jadi hidup lagi, dan segala macam keraguan-keraguan yang mereka sampaikan, yang mereka rasakan. Wa gharratkumul amaniyu, bahkan kalian tenggelam dalam angan-angan, ah nanti aja kalau sudah begini aku begini, seolah-olah mereka lah yang menguasai waktu. Hatta jaa amrullah, sampai datanglah putusan Allah, wa gharrakum billahil gharur, dan kalian terus tertipu oleh si tukang tipu, yaitu keduniaan, pekerjaan, profesi, syaitonir rajim, membuat mereka ragu dan membuat mereka berat untuk bertaubat, berat melakukan kebaikan, berat bergabung bersama orang-orang yang melakukan kebaikan dan barisan orang-orang yang baik. Jadi akhwatillah, ya. Ada satu hal yang perlu kita paham, bahwa nanti di surga itu, penduduk surga itu nanti bisa jalan-jalan ke neraka, ya. Di kondisi orang-orang neraka itu tidak bisa melakukan apapun, tenggelam dalam siksaan yang mereka rasakan, ya kan. Sementara ahli surga masih bisa dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk jalan-jalan ke surga. Digambarkan dalam surah Al-Mudaththir, ya. Allah mengatakan pada saat nanti di surga, pada saat orang-orang surga itu jalan-jalan ke neraka, Allah menggambarkan dalam surah Al-Mudaththir, kullu nafsin dha'iq bima kasabat rahina, kata Allah. Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan, dan semua akan mendapatkan pahala, mendapatkan dosa sesuai dengan amalnya. Illa ashabal yamin, kecuali orang-orang yang berada di golongan kanan. Fi jannatin yatasaalun, mereka nanti ada di surga, saling berbicara, saling menegur, saling bertanya jawab di antara mereka. Anil mujrimin, tentang orang-orang yang berdosa. Ma salakakum fi saqar, apa pertanyaan mereka? Apa sih yang membuat kalian itu berada di neraka sakor ini? Lalu apa kata mereka yang ahli neraka sakor itu? Lam naku minal musallin, kami dulu nggak termasuk golongan orang yang sholat. Kenapa kami masuk di sini? Karena kami dulu tidak termasuk orang yang sholat. Walam naku nut'imul miskin, dan kami juga tidak termasuk di antara golongan yang aktif memberi makan orang miskin. Bahkan kami berhitung, salahnya malas makanya miskin dan sebagainya. Sudahlah nggak ngasih derma juga, tidak juga memberikan sedekah buat mereka, malah mereka mengucilkan dan menghujat orang-orang yang miskin, ya. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin, dan kami juga termasuk di antara kelompok yang sering berbincang-bincang, di antara orang yang suka ngobrol-ngobrol aja tapi nggak ada tujuannya, ya. Nah, khudum al khaidin itu artinya nongkrong-nongkrong bicara tidak ada tujuan dan target yang jelas. Buang-buang waktu. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, bahkan kami mendustakan hari kebangkitan ini. Hatta atana yakin, sampai kematian datang menjemput kami, ya kan. Jadi begitu, nongkrong-nongkrong, ngobrol-ngobrol, tak jelas tujuannya. Makanya ada seorang ulama mengatakan, setiap obrolan yang tidak dibangun amal di atasnya itu nggak ada gunanya. Jadi pastikan bahwa setiap obrolan kita, tongkrongan-tongkrongan kita memang tongkrongan ataupun obrolan, perbuatan-perbuatan yang memang ada jelas nanti hasil yang bisa kita dapatkan dari itu, ada nilai produktivitas nanti targetnya dari setiap pertemuan, obrolan, perkumpulan, dan sebagainya. Kalau cuma habisin waktu, ngabisin uang, dan sebagainya, cuma beli seragam-seragam, habis itu foto-foto, selfie-selfie, kemudian dikirim di IG, udahlah. Masih mending kalau dapat endorse, kalau enggak, ya kan, bisa jadi dosa, bisa kena penyakit ain, dan sebagainya. Dan pasti sudah buang waktu, sudah buang biaya, dan sebagainya, itu hal-hal yang sifatnya pamer atau pencitraan, ya. Pastikan bahwa seorang mukmin itu memang dikatakan oleh Allah, min husli islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara indikasi seorang mukmin itu baik Islamnya atau enggak, ya kan, adalah meninggalkan hal yang tidak ada gunanya, ya. Jadi itulah yang nanti akan menjadi bagian dari neraka sakor, kata Allah. Kunna nahudu ma'al khaidin. Kami suka ngobrol-ngobrol bersama orang yang suka ngobrol, geng, apa grup, apa istilahnya, apalah istilahnya. Hanya obrol-obrol saja, tidak ada target, tidak ada produktivitas dalam obrolan itu, ya.
Termasuk itu diantaranya nanti akan menghuni neraka sakor. Sampai lewat waktu sholat masih ngobrol juga, ada azan masih ngobrol juga, lewat waktu habis waktunya untuk itu ya. Sampai begadang-begadang, tiba waktu jelang subuh, bukannya malah tahajud, malah ngantuknya tiba. Jadi tahajud enggak, subuh hilang, bangun jam 7. Nah, itu yang kita inginkan ya. Yang pasti nanti tidak akan hilang oleh orang yang ahli surga.